Indeks harga saham gabungan mengalami tekanan hebat pada perdagangan sesi 1 hari Jumat ini. Indeks harga saham gabungan ambruk 2,85% seiring sentimen negatif yang menyapu pasar modal dalam negeri. Meski indeks terkoreksi tajam, investor asing justru terlihat agresif melakukan aksi beli bersih. Sepanjang sesi 1, asing membukukan net foreign buy sebesar 440,7 miliar rupiah dengan total pembelian mencapai 3,5 triliun rupiah. Sementara pada sesi 2, penutupan indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir di zona merah pada perdagangan Jumat sore setelah terkoreksi dalam lebih dari 2%. IHSG berakhir di posisi 7.891,7 atau anjlok 2,62% dibandingkan hari sebelumnya. Sejak pembukaan, indeks tidak pernah menyentuh jalur hijau dan terus tertekan hingga penutupan pasar. Sentimen yang menyeret IHSG ke zona merah diantaranya pengumuman Moody's Investor Service yang menurunkan outlook pasar utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski peringkat masih di Baa2 yang masuk golongan layak investasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi memutuskan untuk membebaskan cukai bioetanol dalam sidang debottlenecking pada 6 Februari 2026. Keputusan ini diambil guna menyelesaikan hambatan usaha yang dialami PT Pertamina Patraniaga dalam pengembangan program Pertamax Green 95. Sebelumnya pihak Pertamina mengeluhkan besaran cukai sebesar Rp20.000 per liter yang dinilai sangat memberatkan nilai ekonomis BBM ramah lingkungan tersebut. Dengan pembebasan ini, Pertamina diharapkan dapat mempercepat penyediaan biofuel secara nasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa pembebasan ini tidak akan mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengingat kontribusi cukai etil alkohol yang relatif kecil dibandingkan total penerimaan cukai nasional. Menkyu Purbaya menegaskan penyesuaian peraturan terkait NSPK dan perubahan peraturan Menteri Keuangan akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar penggunaan etanol 20% dalam BBM dapat segera terwujud seperti di negara maju lainnya. Kementerian Keuangan bersama Kementerian SDM dan Kementerian Investasi akan terus mengawal implementasi kebijakan ini guna mendorong hilirisasi industri hijau di Indonesia. Produk ekspor Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di pasar global. Hingga Januari 2026 tercatat 33 kasus hambatan perdagangan menjerat produk dalam negeri di 13 negara mitra dagang. Kasus tersebut meliputi tuduhan dumping subsidi hingga kebijakan safeguard. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kondisi ini sebagai dinamika yang wajar dalam perdagangan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia pun melakukan kebijakan serupa terhadap produk impor asing guna melindungi industri dalam negeri. Pemerintah memastikan tidak tinggal diam dalam menghadapi tuduhan tersebut. Sepanjang 2025, Indonesia berhasil menyelamatkan akses pasar senilai 437,34 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7,34 triliun rupiah melalui berbagai mekanisme pembelaan dan persidangan di WTO. Keberhasilan memenangkan sengketa dagang terutama terkait biodiesel dan produk sawit melawan Uni Eropa menjadi kunci agar produk Indonesia tetap kompetitif tanpa terbebani tambahan bea masuk. Kemendak akan terus menggunakan mekanisme public hearing dalam konsultasi teknis untuk memastikan seluruh kasus yang berjalan dapat diselesaikan dengan baik demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Skandal penipuan perbankan terbesar dalam sejarah Brazil kini mengguncang fondasi elit politik dan hukum negara tersebut. Kasus yang menyeret Master Bank dan pemiliknya Daniel Porcaro mengungkap jejaring relasi rumit yang melibatkan Hakim Agung hingga lingkaran istana kepresidenan. Master Bank yang beroperasi di kawasan elit Sao Paulo dilikuidasi pada 2024 setelah Bank Sentral menemukan krisis likuiditas. Bank ini meninggalkan utang lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 118 triliun rupiah yang merugikan sekitar 800.000 investor. Skandal ini semakin memanas setelah nama 2 hakim agung muncul dalam penyelidikan. Hakim Jose Dias Toffoli disorot karena menggunakan jet pribadi bersama pengacara Master Bank, sementara firma hukum istri Hakim Alexander De Moraes diketahui memiliki kontrak bernilai jutaan dolar dengan bank tersebut.
Skandal ini juga menjangkau Istana Kepresidenan Brazil. Meski Presiden Lula da Silva menegaskan tidak akan melakukan intervensi politik, fakta bahwa Forcaro pernah bertemu langsung dengannya di istana pada 2024 tetap menjadi sorotan publik. Penyelidikan pidana terus melebar karena Forcaro diketahui memiliki koneksi kuat di berbagai cabang pemerintahan. Bahkan, ipar Forcaro tercatat sebagai penyumbang terbesar kampanye mantan Presiden Jair Bolsonaro pada pemilu 2022 lalu. Presiden Lula menegaskan siapapun yang terlibat dalam ketidakbertanggungjawaban finansial ini harus membayar harga yang mahal. Otoritas keuangan Brazil kini berupaya keras memulihkan kepercayaan pasar di tengah tahun politik yang krusial. Hubungan Amerika Serikat dan Iran berada di ambang konflik terbuka. Jumat ini pemerintah Amerika Serikat resmi menerbitkan peringatan darurat yang mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan Iran seiring meningkatnya tensi keamanan di kawasan Timur Tengah. Peringatan ini dirilis hanya beberapa jam sebelum perundingan penting di Muscat, Oman. Utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk membahas program nuklir dan rudal balistik. Presiden Donald Trump kembali memberikan peringatan keras akan adanya serangan militer jika Iran menolak tuntutan penghentian pengayaan uranium. Sebagai bentuk tekanan, armada tempur terbesar Amerika Serikat dilaporkan sudah tiba di dekat wilayah perairan Iran. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan peringatan keras terkait eskalasi konflik di Iran. AHY menegaskan bahwa Iran adalah epicentrum kerawanan geopolitik yang bisa memicu efek domino pada ekonomi Indonesia. AHY menjelaskan bahwa posisi strategis Iran sebagai pemilik cadangan minyak besar membuat setiap ketegangan akan langsung mengganggu pasokan energi dunia. Ia juga menyoroti bahwa saat ini kapal-kapal perang sudah mulai disiagakan di kawasan tersebut.